Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Masih bersama kami Kang Ahnaf Channel, sebuah konten yang masih konsisten untuk menguak sisi lain dari desa wisata. Kali ini Kang Ahnaf Channel menyajikan sebuah video yang disampaikan oleh Bapak Nur Ismawanto SEMM, dosen Poltekpar NHI Bandung, yang diadakan di Desa Wisata Budaya Giyanti, Kabupaten Wonosobo. Mari kita saksikan bersama-sama guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bekal di desa wisata kita masing-masing. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Nur Ismawanto Khairuddin. Saya lahir di Bandung, tetapi orang tua saya asli Jawa. Ibu saya Ngawi, ibu bapak saya Jember. Tapi karena saya lahir hidup di Bandung, jadi bahasa Jawanya nggak bisa. Bukan nggak bisa sebetulnya. Kalau ada yang ngomong bahasa Jawa, saya paham. Tapi ada yang nggak pahamnya, ada yang pahamnya. Tapi kalau disuruh bicara bahasa Jawa, suka salah. Karena saya pernah ke istrinya Mas Tri ya, pernah bilang apa tuh? Oh salah katanya. Begitu. Karena memang kalau saya tidak pernah hidup lama di Jawa, jadi kalau ke Jawa mungkin hanya menengok saudara, nenek, mbak, gitu. Baik, materi saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu adalah tentang pengelolaan keuangan homestay. Tapi sebelum saya membahas ini, saya ingin tanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, pada saat ibu menerima uang dari tamu, itu ada ada bukti nggak? Misalkan kwitansi, ada nggak? Ada. Ada yang ada yang enggak ya. Nah terus pada saat Bapak Ibu menerima uang itu langsung dibelanjakan untuk rumah tangga atau disisihkan untuk misalkan saya langsung gitu ya. Bukan dibelanjakan, bukan dibelanjakan. Begitu ya? Angsuran. Angsuran, bapaknya langsung ke ibu. Kalau sudah sampai ibu sudah. Nanti pada saat ada yang nginap ini komplain, misalkan ini tolong kerannya misalkan bocor. Nah, itu pakai uang apa jadinya Pak? Uang suami ya? Sebetulnya bagusnya kalau Bapak Ibu terima uang dari itu disisihkan Bu, simpan sebagian untuk rumah tangga, sebagian lagi untuk pemeliharaan, pengadaan. Kalau terkumpul kan bisa untuk beli spray. Kadang tamu juga misalkan datang ke homestay, aduh nggak bawa handuk, nah, itu disiapkan. Kayak saya waktu saya menginap di Pak Tanto ya, Pak Tanto, kita minta handuk, ada, gitu. Jadi disiapkan karena kadang tamu itu bawa atau kadang tidak. Baik itu sedikit ini ya. Oke, Ibu silakan. Baik. Pertama adalah apa sih kita perlu mengelola keuangan? Ya, saya definisikan dulu ya. Kalau pengelolaan itu adalah serangkaian kegiatan ya, Ibu ya. Jadi kalau kita mengelola sesuatu pasti ada perencanaan. Kalau organisasi mungkin kegiatan yang ada di dalam homestay itu sendiri ya. Kemudian pelaksanaan seperti apa, pengendalian, kemudian pengawasan. Ya, itu kalau kita bahasa pengelola. Kemudian bahasa keuangannya adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan organisasi. Ya, itu kalau bahasa akademisnya maksudnya ya. Jadi kalau bicara keuangan, sebetulnya kalau kita mengelola keuangan itu seni loh Pak. Ya, seni bagaimana kita mengelola itu untuk pengeluaran untuk apa,
untuk hematnya untuk apa, itu seni sebetulnya. Ya, kalau kita secara ini seni mengelola, gitu ya. Nah, dari kedua definisi ini kita akan definisikan berarti pengelola keuangan adalah seni mengelola uang berdasarkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan sampai dengan perlindungan risiko. Supaya apa? Agar kestabilan ekonomi di masa depan tertata dengan baik. Jadi maksudnya adalah setiap kita mengelola keuangan atau mengelola homestay yang nantinya akan menghasilkan uang, yang pertama kita harus membuat perencanaan. Itu tidak? Ya, kalau kita udah pegang uang, kita harus rencanakan uang ini untuk apa nih? Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menerima uang dari kegiatan homestay, ya, dari penjualan homestay. Nah, uang ini untuk apa? Misalkan, udah untuk dapur, nah berarti kan tidak ada bekas, ya. Nah, harus direncanakan dengan baik. Uang yang kita terima ini kita akan alokasikan untuk dapur, sisanya adalah untuk disimpan untuk pengadaan. Misalkan pengadaan yang tadi disebutkan, gitu ya. Kemudian kalau organisasi, berarti organisasi di homestay-nya, ya. Kemudian pelaksanaan, pengendalian, pengawasan. Dan kenapa kita harus ada pengendalian pengawasan? Ya kita harus dikendalikan uang itu. Kita harus awasi uang yang kita miliki. Artinya, ya tadi misalkan ada yang digunakan oleh untuk kehidupan, untuk rumah tangga, ada yang disimpan. Nah uang yang disimpan kita harus selalu dikontrol uangnya, gitu. Nanti untuk apa sih sebetulnya uang yang disimpan oleh Bapak Ibu ini? Nah, untuk apa sih sebetulnya? Untuk supaya homestay yang dimiliki itu betul-betul bisa menjadi kenyamanan buat tamu. Tadi sudah disampaikan Pak Andre ya, bahwa tamu datang itu ingin kenyamanan sebetulnya, ya. Jadi misalkan ada yang harus kita ganti dan sebagainya, ya. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah daerah kan kayaknya berat ya Pak Kadus ya. Jadi biasanya ya kalau yang punya homestay ya mau tidak mau ya harus memodali sendiri kan begitu. Nah, gitu ya. Next. Baik, tujuan pengelolaan keuangan homestay yang pertama adalah membiasakan hidup hemat dan teratur. Ya. Jadi inti dari definisi tadi bahwa tujuannya kita mengelola keuangan untuk homestay itu yang pertama adalah yang untuk membiasakan kita menghemat uang yang kita miliki. Ya, jadi ada yang diinginkan untuk keluarga, ada yang kita simpan, gitu ya. Kemudian meminimalisasi stres. Ya. Kenapa saya sampaikan meminimalisasi stres? Karena kalau uang hasil dari homestay ini ternyata habis sama sekali, kemudian kita dikomplain sama tamu, kemudian kita mau memperbaiki, gak ada uang, stres kan Ibu ya? Nah, jadi kalau kita mengelola uang dengan baik, insya Allah mungkin stres itu akan berkurang, gitu ya. Kemudian mengatasi kebutuhan yang tidak terduga. Ya. Tadi saya sampaikan kalau ada tamu misalkan kerannya bocor, itu kan tidak terduga ya. Tapi pada saat hari ini tamu ini komplain, berapa menit kemudian, jam kemudian kita bisa memperbaiki. Kenapa? Karena ada uang yang simpanan untuk terduga tersebut, gitu ya. Berikutnya. Kemudian dari definisi tadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa pengelolaan keuangan homestay berarti adalah mengatur dan mengurus uang, kan gitu intinya ya. Jadi kalau kita bicara pengelolaan keuangan, jangan berbicaranya bahwa pengelolaan keuangan itu sulit, jangan. Uang yang kita terima ya itu bagaimana kita cara mengatur ya, bagaimana kita cara mengurusnya atau mengelola uang tersebut gitu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, pasti nyaman, gitu ya. Pasti nyaman. Nyamannya dapur bisa terpenuhi, tapi kondisi sesuatu yang tidak terduga pun bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, kita lihat prinsip-prinsip di sini adalah bahwa yang pertama adalah kita harus tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu artinya ya uang yang kita kelola itu harus betul-betul kita mempertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, ya. Atau mungkin kalau dari pihak pengelola
Desa Giyanti butuh, artinya uang itu dikelola benar dari homestay-nya, ya berarti kita bisa bertanggungjawabkan juga kepada pengelola gitu ya. Kemudian mampu memenuhi kewajiban keuangan, itu udah pasti ya kalau kita bisa mengelola dengan mengatur dan mengurusnya dengan baik. Jujur ya, kita harus punya prinsip jujur, jangan sampai misalkan pada saat dari pengelola sudah memberikan harga sekian, tapi ternyata Bapak Ibu misalkan ada yang salah atau misalkan saya pengen lebih dong, jangan juga gitu ya. Kemudian hasil guna dan daya guna, efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran ya. Jadi apa yang kita kelola homestay itu tepat. Kemudian efisien, biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin kita keluarkan untuk perbaikan dan sebagainya. Ya. Nah, ada dua hal yang penting di dalam pengelolaan keuangan ini, itu adalah sumber daya manusia dan modal. Itu yang paling penting biasanya. Next. Nah, kita lihat di sini sumber daya manusia. Sebagian besar dalam pengelolaan homestay tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keuangan atau akuntansi. Betul ya Pak ya? Mungkin kalau kita merekrut orang pegawai kan nggak mungkin gitu ya. Jadi biasanya homestay itu ya sederhana, terima uang sekian, kalau kita mengeluarkan untuk biaya yang lain sekian, cuma itu saja. Tapi dalam sisi pertanggungjawaban juga mungkin agak kurang gitu ya, karena kita sudah menerima dari penginap ya sudah gitu. Kemudian sehingga pencatatan dan pelaporan yang dilakukan seadanya dan biasanya tidak memperhitungkan keuntungan gitu ya, untuk seberapa persen yang harus dialokasikan dalam menambah harta, perbaikan dan lain-lain ya. Ini yang tadi saya maksudkan, kalau ibu menerima hasil dari dari satu orang menginap misalkan ya. Nah, biasanya kita tidak berpikir bahwa keuntungan itu kita alokasi untuk apa, kan gitu ya. Dapat uang langsung udah belanjakan buat makan hari ini atau besok kayak gitu kan. Tapi tidak ada, misalkan dari keuntungan kita sisihkan nih. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu harus mulai melakukan hal itu. Ya, nah, jangan dilihat atau untuk dapur sekian tapi menyisihkan, ya kita boleh menyisihkannya sedikit, boleh sekian persen, misalkan 25% saya sisihkan. Kan kalau semakin banyak tamu yang datang, ya yang kita sisihkan akan semakin besar, betul nggak? Gitu ya. Nah, untuk apa sih yang kita sisihkan? Yang tadi saya bilang untuk perbaikan, untuk menambah harta. Maksud menambah harta itu, misalkan kita belum menyiapkan misalkan spray yang baik gitu ya, atau handuk misalkan. Nah, dari uang itu kita bisa mengadakan gitu ya, daripada kita misalkan ibu-ibu minta ke suami kan, beli ini untuk homestay. Nah, kalau kita sudah menyisihkan itu, kita tidak usah mengganggu uang dapur gitu ya. Kita bisa mengelola uang yang hasil kita simpan tersebut gitu ya. Berikutnya, nah kemudian kita bicara modal. Pengelolaan homestay tidak harus bergantung kepada bentuk permodalan ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Banyak usaha kecil homestay yang menganggap bahwa usaha homestay tidak perlu terlalu detail dalam pengelolaan keuangan. Padahal pencatatan keuangan itu sangat penting, gitu ya. Hal ini dapat menentukan perkembangan homestay ke depan lebih baik. Nah, kalau bicara permodalan, kadang kita berpikir kita modal itu saya harus pinjam ke bank untuk misalkan mengadakan perlengkapan di homestay, di kamar misalkan ya. Sebenarnya tidak harus demikian ya. Kalau kita pinjam kan resikonya kita harus mengembalikan dan kena bunga bank, kan begitu. Tetapi kalau kita sudah menyisihkan ya, dari hasil ada tamu yang menginap, kita sisihkan, sisanya kita simpan ya. Nah, yang kita simpan ini itu adalah sebagai modal ya, sebagai modal berjalan begitu ya. Jadi
kalau kita bicara modal tidak harus ya. Kalau kita mampu untuk pinjam kemudian kita menyicil sih mungkin oke saja. Tetapi kalau misalkan saya tidak ingin punya hutang kepada bank atau kemanapun, nah dari hasil keuntungan ini kita bisa sisihkan. Ya, tadi saya bilang misalkan 20% atau 5% kita sisihkan, ya, kita simpan. Nah, uang simpan ini bisa dianggap sebagai modal nantinya, ya, sebagai modal tambahan. Kalau setiap bulan, berarti setiap bulan kita akan punya modal tambahan. Di mana sudah besar, misalnya 1 tahun sudah terkumpul, mungkin kita bisa mengganti tempat tidur pakai spring bed misalkan, ya, itu nggak? Kayak gitu, ya. Jangan. Like, comment, subscribe.